Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rusak Maju Junaidi ya. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa sih tujuan utama seseorang itu bekerja. Jadi ini saya ambil referensinya dari karirbuddy.id. Nah di sini ada 5 hal yang diungkapkan. Apa saja tujuan orang bekerja? Nah pertama adalah menjadi terdepan. Nah menjadi terdepan ini maksudnya adalah fokus pada promosi, naik gaji, dan peningkatan kekuasaan. Tentu ini adalah tujuan yang normal ya, karena biasanya yang menganggap bahwa tujuan karir ini menjadi yang terdepan itu berpikir bahwa karir itu sifatnya adalah vertikal, jadi dari bawah ke atas kayak gitu. Jadi seseorang dari level entry level hingga menjadi top manajemen itu hal yang wajar sebenarnya ketika seseorang memandang bahwa karir ini adalah sifatnya vertikal. Kemudian juga yang kedua adalah mendapat rasa aman. Ini biasanya seseorang yang ingin berkarir di bidang pemerintahan ya, seperti PNS, bahwa sudah kita ketahui bersama kalau memang PNS ini susah sekali atau bahkan kecil kemungkinan untuk di PHK apabila tidak melakukan pelanggaran disiplin yang sangat berat. Jadi seseorang yang mengutamakan rasa aman ini biasanya tujuannya adalah memprioritaskan kestabilan, keamanan, dan kontrol di pekerjaan. Seperti kita tahu ya bahwa kalau pekerjaan seperti PNS ini memang pekerjaannya sangat stabil, meskipun memang kalau dipandang dari sisi gaji tentu lebih besar gaji di sektor swasta. Tapi apa yang membuatnya menjadi primadona di masyarakat Indonesia sampai sekarang adalah karena kestabilannya ini, susah di PHK, kemudian juga jenjang karirnya jelas, asal dia mau berusaha lebih bisa mencapai karir yang lebih cepat, serta juga PNS cenderung memiliki kontrol yang sangat kuat dalam pekerjaannya, meskipun terlepas dari hierarki organisasi yang juga begitu kuat serta birokrasi yang begitu berlapis-lapis ya, itu juga menjadi sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan juga. Terus yang ketiga adalah meraih kebebasan. Tentu yang dimaksud ini adalah ingin kebebasan, otonomi, dan anti dengan birokrasi yang kaku atau ribet. Biasanya ini tujuan karir dari seorang freelance atau pekerja lepas. Pekerja seni, ini biasanya tujuannya adalah untuk meraih kebebasan. Jadi bisa bekerja kapanpun, dimanapun, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari pemberi kerja dan penerima kerjanya. Tentu seorang yang bekerja freelance ini harapannya adalah dia dapat menjadikan otonomi diri sebagai puncak idealitas dari karirnya, seperti itu. Selanjutnya juga yang keempat ini ada mencapai puncak. Ya ini sama seperti yang menjadi terdepan ya. Tapi ini bedanya adalah kalau menjadi terdepan itu pada sisi hierarki, kalau mencapai puncak ini adalah sisi idealisme. Jadi mencari kepuasan, tantangan, dan pekerjaan yang bermakna. Biasanya pekerjaan-pekerjaan seperti ini itu pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan daya intelektualitas yang tinggi, seperti seniman ataupun akademisi maupun juga sastrawan. Ini biasanya tujuan karirnya ini mencapai puncak dalam artian adalah idealisme, membuat magnum opus atau membuat karya seni yang monumental. Itu menjadi tujuan utama pada orang-orang yang menginginkan mencapai puncak idealismenya. Dan yang terakhir adalah mencapai keseimbangan. Biasanya fokus untuk mencapai keseimbangan antara karir, self development atau self growth, dan juga kehidupan pribadi. Ini biasanya juga diidamkan ya, baik yang bekerja di sektor swasta ataupun yang bekerja di sektor pemerintahan. Memang istilah work life balance ini sebenarnya muncul pada tahun 90-an hingga berkembang sampai sekarang. Tentu kalau pernah saya bahas juga di konten-konten yang lain dari konten saya, ini tentunya bahwa sebenarnya kita sudah memasuki gimana bahwa work life integration atau integrasi antara bekerja dan kehidupan kita pribadi itu harusnya sudah melekat dan menjadi jati diri. Karena kalau yang benar-benar seimbang menurut saya nggak ada sih, karena idealnya ya seringkali yang saya ketemui bahwa ketika kita ingin karir yang maksimal maka usahanya juga harus maksimal. Tentu kalau kita beranggapan bahwa dengan kerja seadanya kita mendapatkan karir yang maksimal, menurut saya ya kurang tepat. Karena seperti ini, kalau kita menginginkan sesuatu pasti kita memang membutuhkan ambisi ya, terlepas dari kita
itu ambisi itu baik atau buruk, tapi dengan ambisi itu seseorang mempunyai motivasi dan bahan bakar untuk mencapai tujuannya tadi. Jadi ambisi, mau tujuan karirnya apapun, dan juga selain soft skill maupun hard skill ya, ini merupakan sesuatu yang menurut saya juga penting, karena bagaimanapun juga karir itu adalah sifatnya adalah banyak variabel yang harus bekerja secara simultan, sehingga dia menjadi sangat efektif untuk mencapai objektif yang diinginkan. Apabila seseorang menginginkan menjadi terdepan, mencapai puncak ataupun mencapai work-life balance, terus juga harus direncanakan dari awal tentunya. Bagaimana merancang karir plan itu merupakan sesuatu yang penting, bahwa setiap individu pasti punya karir plan-nya masing-masing. Tentu dari sini saja sudah kita bisa ketahui ya, bahwa memang tujuan hidup setiap orang pasti tidak akan sama, ada yang berbeda-beda antara satu dan yang lain. Tapi terlepas dari itu semua, pasti seseorang menginginkan kesejahteraan, kekayaan, maupun juga kenyamanan maupun stabilitas dalam hidup. Tapi itu tadi, bahwa tantangan dan juga problem solving itu menjadi dua hal yang tidak bisa dilepaskan dalam karir. Itu saja sih. Jadi harapannya adalah ketika seseorang menginginkan puncak apapun ya dalam karirnya, maka ada harga yang harus dibayar terkait dengan pengorbanan yang diperlukan. Jadi kesannya utopis kalau ada karir yang dicapai dengan usaha yang minim tapi hasilnya maksimal. Ya, setahu saya itu memang prinsip ekonomi ya, tapi ini tidak berlaku di dunia karir, bahwa memang kadang hasil itu mengkhianati proses ya, maupun sebaliknya. Tapi terlepas dari hal itu, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, bahwa masih banyak hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kalau kita menganggap bahwa hasil selalu mengkhianati proses, maka tidak semuanya seperti itu, bahwa masih banyak proses-proses yang baik juga menghasilkan sesuatu yang baik pula. Maka di sini sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana niat, intention, ketulusan, dan juga ambisi serta motivasi itu menjadi bahan bakar yang utuh dan simultan tentunya. Karena apabila kita terlepas salah satunya, maka susah untuk terwujud puncak karir yang kita inginkan masing-masing ya. Jadi memang tidak mudah pastinya, dan tentu banyak hal yang harus kita lewati. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa sesuatu usaha atau effort yang demikian besar itu pasti akan menghasilkan makna. Makna itu bisa bermacam-macam, bisa mencapai tujuan, menjadi berarti, ada nilai, value, kemudian menjadi sesuatu yang dikenang, itu juga merupakan sebuah makna. Jadi itu, terima kasih sudah menonton channel Rusakma Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.